Tadi sebelumnya anak ibu belajar apa nih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dengan ibu siapa tuh? Dengan bapak. Dengan bapak? Oh, Iya. bapak siapa? Pak Arifin. Pak Arifin. Sebelumnya ibu pengen tahu nih, siapa nama anak ibu? Nelly. Nelly? Iya. Apakah anak ibu sudah kenal dengan ibu sebelumnya? Belum. Belum. Perkenalkan, nama ibu Mida Simatupang. Bisa anak ibu panggil ibu Mi. Iya. Baiklah anak ibu datang ke sini ada tujuan untuk menceritakan permasalahannya. Iya. Ya. Baiklah, sebelum melaksanakan kegiatan kita, apakah sebelumnya anak ibu sudah tahu apa yang akan kita laksanakan pada hari ini? Kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini? Belum. Baiklah, ibu akan menjelaskan apa kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini adalah konseling individual. Konseling individual adalah suatu strategi di dalam bimbingan dan konseling, di mana ini dilakukan oleh guru BK atau konselor, yaitu ibu sendiri, kepada konseli atau anak ibu. Di mana ini bertujuan untuk membantu anak ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang anak ibu alami, agar bisa diterentaskan dan mendapatkan solusi. Baiklah anak ibu, di dalam bimbingan konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana nanti jika anak ibu berbicara, mengemukakan perasaan anak ibu, itu akan ibu jaga dan tidak akan ibu sebarluaskan. Cukup kita berdua saja yang tahu. Dan ibu juga pengen tahu nih, anak ibu datang ke sini secara sukarela atau secara terpaksa? Sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun kan? Enggak. Baiklah, nanti ibu berharap anak ibu dapat terbuka dalam mengemukakan pendapat atau perasaan yang sedang anak ibu alami. Dan ibu juga berharap semoga anak ibu tidak ada menutupi permasalahan yang sedang anak ibu alami, agar kita dapat melaksanakan konseling individual ini dengan lebih maksimal. Baik anak ibu, sudah bisa paham? Sudah. Baiklah, bagaimana dengan posisi duduknya Nelly? Apakah sudah nyaman? Sudah. Apakah ada barang-barang atau sesuatu yang rasanya mengganjal? Enggak ada. Tidak. Ini tidak mengganjal kan? Enggak usah. Baiklah. Nelly tidak mau ke WC terlebih dahulu? Enggak. Tidak. Baiklah, kita mulai saja ya sesi konseling kita. Iya. Sebelumnya, Nelly ingin membicarakan permasalahan tentang apa ya dulu nih? Tentang PKL. Tentang teman-teman, tentang PKL? Iya. Permasalahan dalam pertemanan PKL. Dalam pertemanan PKL. Permasalahan yang bagaimana nih? Boleh Nelly ceritakan? Kayak gimana ya Bu? Kayak nggak akrab sama teman kita. Kayak asing-asing gitu, berkelompok-kelompok asing-asing berkawannya. Berkelompok-kelompok asing-asing berkawannya. Terus nggak akrab sama pertemanan. Selama pertemanan, nggak akrabnya itu yang kayak gimana? Nggak akrab karena ada yang hasut teman kita, Bu. Ada yang menghasut teman kita? Iya, supaya nggak berteman lagi, supaya nggak akrab. Iya. Itu biasanya kalau PKL itu bertemannya itu ada kayak bersirkel atau gimana? Bersirkel gitu. Iya. Jadi Nelly itu punya circle juga? Punya. Punya. Lalu bagaimana permasalahan yang lebih detail mengenai apa tadi, teman Nelly yang suka menceritakan di belakang itu? Iya. Bercerita tentang keburukan kita, kekurangan kita. Yang bagaimana itu? Yang kayak yang dia ceritakan? Kan kita kurang baik, kita kurang apa kan, kurang gimana bilangnya, susah. Gak apa-apa, diceritakan saja. Gimana emang kejadian yang Nelly alami kemarin itu? Apa yang terjadi di pertemanan PKL waktu itu yang membuat Nelly merasa kayak itu membebani perasaan Nelly? Jadi Nelly pengen membicarakan curhat ke ibu. Kayak gimana ya Bu?
kadang teman kita memburuk-burukkan kita, teman itu Iya, yang kayak gimana? diburuk-burukannya kita di depan kawan yang lain itu supaya nggak berteman sama kita lagi. Gimana? Susah bilangnya, Wah. Enggak apa-apa. Dan diungkapin aja, cukup kita berdua saja yang tahu. Jadi terbuka Iya. aja. Sampaikan aja apa yang ada di dalam perasaan Nelly. Enggak apa-apa. Enggak bakalan ada yang ibu salahkan nanti. Gimana mau marah sama mereka? Nggak mungkin. Kita juga kan sadar diri. Gimana? Oh, kita orang orang susah. Kita nggak punya apa-apa. Susah. Enggak apa-apa. Apa yang Nelly rasakan saja diceritakan. Iya. Semua yang Nelly rasakan enggak apa-apa diceritakan di sini. Kita saling terbuka aja. Iya. Ibu anggap, Nelly anggap aja ibu kayak keluarga Nelly. Iya. Biar Nelly bisa terbuka. Itu tadi di pertemanan Nelly kan sempat ngomong tadi ibu dengarkan. Katanya Nelly merasa kayak orang susah, orang Iya. apa. Emang apa perkataan teman Nelly sehingga Nelly sampai merasa seperti itu, merasa rendah diri seperti itu? Apa kata-kata yang pernah dikeluarkan oleh teman PKL Nelly ini supaya sampai Nelly merasa seperti itu? Dibilangnya kayak ini, Bu. Oh, ada sesuatu. Kau kan nggak ada uangnya, kau nggak bermodal. Ya, lu sadar diri aja, Bu. Oh, dia ngomong seperti itu. Iya. Terus gimana tuh perasaan Nelly waktu dia ngomong kayak gitu? Apa respon Nelly? Aku bilang, oh, apalah yang orang kaya, kau yang banyak duitnya, aku kan orang susah. Tuh. Nelly ngomong kayak gitu. Iya. Terus apa respon temen Nelly pas Nelly ngebalas ngomong kayak gitu? Apalah. Apa katanya? Iya, kan kami orang kayak, oh, kami pun enggak kayak amat dah. Iya, tapi kau kan gimana ya? Gimana? Susah bilangnya. Enggak apa-apa. Gimana dia bilang? Iya, kau kan cantik amat. Rupanya enggak apa, enggak kaya, enggak sini. Bapaknya semuanya enggak bermodal. Oh, dia ngomong kayak gitu. Iya. Jadi dari permasalahan ini kayaknya anak-anak ibu jadi tambah sering itu ya, sering menghina satu sama lain. Iya. Jadi permasalahannya ini sebenarnya permasalahan antar pertemanan atau masalah pribadi nih sebenarnya jatuhnya. Di dua-duanya dibikin mereka. Oh jadi mungkin Nelly kan punya circle, Iya. dia punya circle. Mm. Jadi kalian kayak beradu circle satu sama lain Iya. begitu. Iya. Jadi temennya musuh kamu ini mendukung dia, sedangkan teman kamu mendukung kamu gitu, saling Iya. memanas-manasi. Iya, seperti itu. saling memanas. Oh iya. Jadi dari permasalahan yang kayak gitu kan Nelly sama dia tuh kan sering adu mulut nih, Iya. berantem adu Iya. mulut. Gimana kemarin? Apakah masalahnya itu sudah bisa Nelly selesaikan? Dikit. Gimana kalian menyelesaikannya itu? Pas selesai itu kami kayak dikumpulkan guru kami untuk menyelesaikannya, tapi teman yang itu nggak mau berdamai gimana kayak gitu, Ibu. Oh, berarti maksudnya tuh kalian udah kayak didamaikan, cuma kalian di depan situ udah saling memaafkan, tapi aslinya masih kurang masih kurang baik. Jadi gara-gara permasalahan itu yang rasanya masih kurang baik, makanya Nelly menceritakan sama ibu kita biar lebih lega gitu ya. Oh baiklah. Jadi dapat ibu simpulkan nih dari masalah pertemanan PKL Nelly ini, bahwa teman Nelly itu kayak memang kurang suka sama Nelly, sehingga kayak dia tuh juga menghasut temennya yang lain untuk tidak suka sama Nelly.
Jadinya tuh kalian sering yang namanya adu mulut. Sudah pernah mungkin diajak berdamai sama guru, cuma mungkin kalian tetap masih merasa kurang cocok satu Iya. sama lain. Jadinya kalian masih nggak berteman ya sampai sekarang? Enggak. Masih kurang akrab? Masih kurang akrab. Oh iya, seperti itu. Baiklah, selain masalah pertemanan PKL ini yang ada di sekolah, apa masih ada permasalahan lain yang Lili alami? Keluarga. Masalah keluarga? Iya. Masalah yang bagaimana itu? Sering berantem di rumah. Sering berantem di rumah? Iya. Sama siapa? Sama abang. Sama abang? Iya. Berantem yang kayak gimana? Gimana ya Bu? Kan abang udah nikah. Baru dia mau pacaran lagi. Oh, pacaran. Iya, kan aku marah. Kenapa Lili marah? Nggak suka aja ya. Karena kan dia udah punya anak sama istri. Oh iya ya. Iya. Dia mau pacaran, itulah marah Nelly. Oh, jadi abang Lili ini sudah punya istri tapi masih kayak pengen deket-deket sama orang lain. Iya. Terus apa yang udah pernah Nelly lakukan? Tindakan yang pernah Nelly lakukan agar abang bisa menjauhi perbuatan dia yang seperti itu? Pernah Bicara sama abang. Oh, Bicara. marah. Oh, marah. Iya, marah sama perempuan itu pun marah. Oh. Mereka berdua. Ku marahin, itulah berjauhan. Nelly ngomong apa sama mereka tuh? Banyak Bu. Yang paling kalau mau kau sama abangku, angkulah istrinya sama anaknya. Anaknya udah ada, aku bilang. Baru dibilangnya, enggak lah, kami cuma berteman katanya. Oh, berteman kau bilang, tapi kayak gitu cetan kalian, bermesra-mesraan kalian, pergi kalian jalan-jalan, itu udah ada istrinya sama anaknya, aku bilang sama perempuan tuh. Terus bagaimana respon abang pas Nelly ngomong kayak gitu? Diam aja? Iya. Kalau yang dekat sama abang itu gimana respon? Gimana juga, diam gimana Ibu? Oh, bicara dia, aku kan lagi marah. Iya, marah samanya. Kalau mau kau bawalah anaknya samamu, rawat, bilang kita antar istrinya. Nggak mau dia. Itulah kalau gitu kalian berjauhan aja, jangan kayak gini, sama lagi orang banyak lagi laki-laki, aku bilang. Iya katanya. Jangan iya aja, nanti datang aku ke rumahmu, aku bilang sama mamamu sama papamu, aku bilang. Iya, berjauh lagi kami, nggak ada lagi dekat kami, katanya. Jadi dia udah kayak memberikan respon, kalau katanya dia nggak bakal dekat lagi sama abang. Iya. Tapi sekarang gimana? Udah nggak lagi. Oh udah. Iya, nggak berani lagi dia. Dia nggak berani lagi dekat. Jadinya sekarang hubungan Nelly sama abang itu udah kayak gimana? Membaik gitu. Udah lebih membaik Iya. ya. Karena abang juga udah dengerin apa nasihatnya. Iya. Baiklah, berarti dari masalah keluarga yang ibu dapat simpulkan itu bahwa abang Nelly ini masih pengen deket sama cewek lain. Iya. Padahal abang sudah menikah dan memiliki berapa anak tadi? Satu orang anak. Iya. Dan Nelly sudah memberikan nasihat kepada abang. Iya. Sudah langsung ngomong sama abang sama cewek yang deket sama Iya. abang ini biar menjauh, dan alhamdulillahnya abang mendengarkan dan Iya. mau mengikuti nasihat Nelly. Iya. Alhamdulillah. Berarti masalahnya dengan abang alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Dan Nelly gimana perasaannya setelah abang menuruti nasihat dari Nelly? Lega. Iya. Terus sekarang gimana gimana Nelly lihat abang? Apakah masih ada pernah dekat-dekat sama cewek lain kira-kira? Nggak ada lagi. Kayaknya nggak ada. Kayaknya Iya. abang udah benar-benar berubah ya. Iya. Bagus lah.
Baiklah Nelly, dari cerita Nelly tadi kan Ibu dapat simpulin kalau yang pertama itu kan dari pertemanan. Ibu lihat itu kan Nelly pertemanannya agak kurang bagus pas masa-masa PKL Nelly. Karena mungkin masih main circle-circlean, circle yang temen itu nggak suka sama Nelly, sedangkan circle Nelly juga nggak suka lah sama temennya ini. Jadi sering sindir-sindiran, dimana sindir-sindiran ini membuat Nelly, circle Nelly dan circle dia itu sama-sama panas, yang membuat jadinya salah paham, sama-sama salah paham. Mungkin kan kita nggak tahu mungkin apa yang mereka rasakan dan apa yang Nelly rasakan juga. Jadi kan kita nggak bisa nih menyalahkan salah satu pihak gitu kan. Jadi di sini kita harus mengambil yang namanya sisi positifnya dari pengalaman yang Nelly alami itu. Kan tadi Nelly mengalami yang namanya pertemanan yang kurang bagus di pertemanan PKL ini kan. Jadi tuh Ibu berharap ya semoga kedepannya Nelly dan teman Nelly itu bisa akrab lagi, bisa berdamai gitu kan, bisa benar-benar nanti diselesaikan salah paham antara Nelly sama temannya itu. Dan Ibu juga berharap ya Nelly tidak dendam sama temannya. Nelly Nelly bisa lapang dada menerima perlakuan teman-teman Nelly yang kemarin itu, salah paham yang kemarin itu. Dan guru-guru kan sudah mencoba juga mendamaikan Nelly sama teman Nelly ini. Semoga dengan guru-guru mendamaikan yang kemarin itu bisa menambah menambah pemahaman Nelly sama teman-teman Nelly. Kalau mungkin memang ada kesalahpahaman, beberapa kesalahpahaman yang kalian alami selama masa PKL ini gitu kan. Dan Ibu harap juga ya teman-teman Nelly juga semoga nanti bisa sadar dengan mungkin ada beberapa sikapnya yang menyakiti perasaan Nelly, yang membuat Nelly merasa kayak sedih gitu karena dikata-katain juga kan, sampai merasa minder gara-gara dikatain miskin lah, dikatain terlalu bergaya lah, padahal mungkin menurut Nelly itu hal yang biasa saja. Mungkin kan Nelly mungkin merasa kayak yang dia bilang itu kayak sok-sok gaya, padahal mungkin Nelly rasa Nelly cuma melakukan hal yang biasa, tapi mungkin karena dia tidak suka, dia jadi merasa kayak Nelly kayak pengen nunjukin hal-hal yang lebih baik daripada dia gitu. Padahal Nelly kan gak ada niat kayak gitu. Semoga teman Nelly juga nanti ke depannya bisa sadar, bisa tahu lah bagaimana perasaan Nelly, bahwa Nelly sebenarnya juga pasti kan nggak pengen sebenarnya bermusuhan sama mereka kan, cuma mungkin karena salah paham jadinya Nelly sama dia kurang akrab sekarang gitu. Padahal dulu mungkin bertemannya awalnya ya. Ibu juga pengen kasih nasihat yang masalah keluarga tadi, masalah abang. Mungkin kan abang kan sudah melakukan yang namanya kesalahan. Manusia itu tempatnya melakukan kesalahan. Manusia itu biasa melakukan yang namanya kesalahan. Abang mungkin pernah yang namanya dekat sama cewek lain gitu. Dia mungkin hilaf. Dia mungkin kayak hilaf lah gitu kan. Dia mungkin bosan atau gimana gitu kan. Namanya sifat manusia, kadang kan tidak sadar gitu melakukan kesalahan. Jadi Ibu harap Nelly bisa memaafkan sifat-sifat abang yang kemarin, yang membuat Nelly juga mungkin sakit hati karena abang Nelly melakukan hal yang menurut Nelly agak kurang bagus gitu kan, yang mungkin tidak hanya menyakiti perasaan istri abang saja, tapi mungkin menyakiti keluarga Nelly juga, ya kan. Orang tua Nelly juga mungkin kecewa kan karena melihat tingkah abang seperti itu dekat dengan cewek lain gitu kan. Nelly juga jadi sedih gitu kan, merasa malu karena abang dekat sama cewek lain gitu kan. Baiklah, semoga abang juga nanti kedepannya bisa berubah menjadi lebih baik. Abang tidak dekat-dekat lagi sama cewek lain, dan semoga abang dan keluarganya itu bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Baiklah anak ibu, dari sesi konseling kita tadi, Ibu pengen tahu nih kedepannya nanti
apa perubahan atau komitmen yang ingin anak ibu lakukan agar bisa lebih baik ke depannya? Kayak mana ya? Tidak harus membicarakan orang, kita harus lebih baik. Ya, bagus. Kita gimana ya, berubah. Ya. Nggak saling sindir-sindir lagi, saling terbuka. Iya, saling terbuka. Cuman gitu. Ya. Sekarang ibu mau tahu dari sesi konseling kita bagaimana kesan dan kesan Nelly setelah kita melakukan konseling ini. Legal gimana kan Bu? Ya, kesannya itu Iya. jadi lega. Iya, baik. Baik, alhamdulillah. Kalau pesannya itu bagaimana? Gimana ya Bu bilangnya? Gimana? Pesan apa aja? Atau mungkin pesan buat Nelly? Semoga kedepannya tambah ini, tambah itu. Iya, tambah baik. Tambah baik. Iya. Supaya nggak saling apa sama teman. Iya. Saling nyindir-nyindir Iya. lagi gitu ya. Bisa saling berdamai, saling terbuka kalau ada temen yang salah paham lagi satu sama lain gitu ya. Ya, baiklah. Terima kasih kepada anak ibu karena telah menyampaikan komitmen serta kesan dan pesan. Ibu yakin anak ibu pasti bisa melakukan komitmen atau perubahan yang lebih baik itu nanti ke depannya. Ibu berdoa semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu pengen nanti kan insya Allah kita akan bertemu lagi untuk membahas permasalahan anak ibu ini lebih lanjut lagi ke depannya. Jadi anak ibu pengen kita ketemunya kapan? Kapan lagi Bu? Kapan kira-kira? Apa pengennya di hari yang sama, jam yang sama, tempat yang sama dan waktu yang sama? Itu aja. Itu aja. Iya. Baiklah. Kalau begitu kita akan bertemu pada minggu depan di jam yang sama, waktu yang sama dan tempat yang sama. Iya. Setuju anak ibu? Setuju Bu. Setuju. Baiklah, terima kasih ya kepada Nelly karena telah mau menceritakan permasalahan Nelly secara terbuka kepada ibu. Dan ibu berharap semoga kedepannya Nelly bisa menjadi lebih baik lagi dan dapat menerima semua yang Nelly alami dengan lapang dada. Iya. Dan semoga dengan sesi konseling yang sudah kita jalani ini, Nelly menjadi lega ya, bisa merasa lebih baik setelah kita melakukan sesi konseling. Iya. Baiklah anak ibu, kita akhiri saja sesi konseling kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.